Perkenalkan, kami dari Teknik Sipil semester 1 angkatan 2024 dengan saya Singki Utari, Saya Pan Aditya. Saya Salsabila Faila Gusti. saya Tasya Putri Nabila. Kita itu tentang etika dalam pemilu. Etika dalam pemilu adalah prinsip-prinsip moral dan norma yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terlibat dalam pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan transparan. Oke, di sini kita bersama narasumber kita yang bernama Robi sebagai pengamat politik dan aktivis. Sekarang kita mulai dari pertanyaan pertama aja ya. Menurut Anda nih, etika yang sangat penting dalam melaksanakan pemilu yang demokrasi dan baik itu gimana sih? Sebelumnya ini etikanya itu etika kita sebagai masyarakat kah, sebagai penyelenggara kah, atau sebagai peserta kah? Maksudnya etika yang dari sudut pandang yang mana? Bisa jelaskan dari sudut pandang masyarakat sama pemerintahan itu sendiri? Baik, kalau untuk dari sisi masyarakat, etika dalam berpolitik atau dalam suatu pemilu itu sudah sebaiknya kita sebagai masyarakat yang baik. Yang pertama itu menjadi partisipan. Dalam artian itu partisipan yang mendukung. Pertama itu mendukung terselenggaranya pemilu, menjadi pemilih yang baik. Yang baik itu antara lainnya tidak berkampanye yang menggunakan isu sara, menggunakan ancaman, mungkin pemaksaan atau mengajak orang lain untuk memilih salah satu calon. Begitu. Sebaiknya kita dengan damai, dengan riang bahkan yang seperti digaungkan oleh pihak-pihak penyelenggara gitu. Itu dalam sudut pandang masyarakat. Betul, kurang lebih seperti itu. Kalau dalam sudut pandang pemerintah itu etika yang baik gimana? Mungkin maksudnya sebagai penyelenggara ya. Iya, penyelenggara. Di sini KPU dan Bawaslu itu sudah menekankan bahwasanya mereka sebagai penyelenggara, sebagaimana bisa menyelenggarakan pemilu itu sesuai dengan tahapan. Tahapan pemilu itu ada beberapa, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi diantaranya itu ada masa awal sebelum kampanye, masa kampanye, bahkan setelah kampanye. Nah, di situ diharapkan bagi penyelenggara di seluruh Indonesia bahkan untuk tetap menjadi penyelenggara yang jujur. Pertama itu jujur, harus jujur, terbuka, tidak memihak ke salah satu, karena itu ada aturannya di undang-undang. Penyelenggara itu tidak boleh memihak dalam hal apapun, baik hal kampanye, baik hal lainnya begitu, untuk memihak ke salah satu calon atau ke seluruh pasangan calon. Biasanya seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Jelas. Kita lanjut pertanyaan kedua. Baik. Bagaimana sih cara mencegah praktik politik uang agar pemilu berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Oke, ini mungkin dari sisi masyarakat mungkin ya. Kalau kita sebagai masyarakat sudah jelas dalam, kalau tidak salah ada aturannya itu, kita sebagai masyarakat dilarang, sangat-sangat dilarang untuk pertama itu menerima maupun memberi. Iya. Yang namanya tanda kutip politik uang ini kan. Karena itu sangat-sangat tidak baik dan mencorengi demokrasi yang ada di Indonesia. Karena pemilih harus berlandaskan jujur, terbuka, tanpa ada paksaan, yaitu karena melalui money politik biasanya ada keterpaksaan. Nah, itu harus dihindari, itu tidak boleh begitu. Kalau dari sisi penyelenggara harus jelas, apalagi Bawaslu di sini atau Badan Pengawas Pemilu harus betul-betul mengawasi adanya praktek-praktek black campaign, disebutnya itu adalah praktek-praktek yang tidak benar. Salah satunya money politik, itu sangat-sangat merusak baik kita sebagai masyarakat. Nanti kita ketergantungan begitu. Saya mau memilih asal ada uang, nah itu tidak baik. Iya. Jangan sampai itu terjadi. Mungkin seperti itu. Oke, cukup jelas. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga tuh, apa peran generasi muda dalam menjaga integrasi dan etika pemilu di Indonesia? Oke, baik. Untuk yang generasi muda, kalian generasi muda ya? Iya, benar. Kebetulan studi kasus saya waktu saya di bangku kuliah, pengawasan pemilu partisipatif itu sangat-sangat ditekankan bahwa kita sebagai generasi muda terutama harus mengutamakan pendidikan politik. Dalam artian kita sebisa mungkin dari lingkungan sekitar rumah, lingkungan teman-teman, lingkungan kuliah kayak seperti kalian, untuk mulai berani ataupun membiasakan diri untuk mengedukasi begitu, bahwa
menghadapi pemilu itu harus baiknya itu dalam artian tidak gampang tergoda dengan politik uang, kampanye-kampanye yang menggunakan isu sara begitu. Serta kita sebagai generasi muda juga berperan, baik jadi pemilih, baik jadi penyelenggara maupun jadi peserta. Itu kita juga berhak. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. Baik. Bagaimana sanksi yang seharusnya diberikan kepada pelaku politik uang menurut pandangan agama dan hukum negara? Oh, baik, ini untuk kasusnya ya, buat pelaku lah ya, orang yang melakukan kampanye jahat atau black campaign ini. Kalau dalam agama saya tidak begitu bisa kalau berlandaskan hukum ataupun dalil dan segala macamnya. Tapi yang setahu saya, kalau tidak salah itu dalam agama juga jelas begitu, dilarang adanya suap menyuap begitu kan. Baik yang disuap maupun yang menerima suap itu sama-sama haram kalau tidak salah begitu. Tidak baik. Begitupun di hukum negara itu jelas ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 kalau saya tidak salah itu tentang tindak pidana korupsi. Untuk hukumannya saya kurang tahu berapa di hukumnya, tapi yang jelas itu sangat-sangat digencarkan untuk dihindari. Makanya selalu di setiap momen pemilu itu. Berarti cukup jelas nih dari 4 pertanyaan tadi ya, udah menjawab dan mencakup semua bahwa money politik itu nggak benar. Gitu. Oke, sekarang kita sudah ke audiens selanjutnya. Kak, kalau boleh tahu kakak namanya siapa? Nama saya Wahyu Ramadan. Kita langsung ke pertanyaan aja ya. Oke. Menurut Anda, apakah praktik politik uang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Jelaskan alasannya menurut Anda. Oh, jadi kalau secara nilai Pancasila jelas bertentangan dengan nilai yang sudah kita anut di Pancasila. Yang pertama, bertentangan dengan nilai Pancasila yang keempat, yaitu musyawarah. Jadi konsep demokrasi itu sendiri harus musyawarah dan juga harus kehendak masing-masing, bukan dengan politik uang praktis itu. Dan yang kedua itu bertentangan dengan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial. Jadi kalau kita gunain money politik ini jelas itu tidak adil dan merugikan kandidat yang satu. Oke, kita langsung ke narasumber selanjutnya ya. Menurut kakaknya dalam ajaran agama apa konsekuensi yang jika memberikan politik uang dan apakah selaras dengan Pancasila? Menurut saya sih kegiatan itu sama tidak selaras dengan Pancasila. Alasannya boleh? Alasannya itu melakukan suap juga dan pemilihan itu tidak dilakukan secara adil. Terima kasih. Baik, di sini kita sudah bersama narasumber. Nah, di sini boleh diperkenalkan, Mas? Ya, nama saya Benedi Saputra, bisa dipanggil ya. Nah, jadi saya izin bertanya nih, Mas. Lihat ya. Apa dampak politik uang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara menurut ajaran agama dan Pancasila? Kalau menurut saya sih dampaknya sangat negatif ya, kayak hilangnya kepercayaan masyarakat gitu, menurunnya pemimpin yang kompeten, sama kayak meningkatnya praktek korupsi gitu sih. Jadi sangat negatif. Iya. Mas ya. Oke, baik, terima kasih ya Mas Yan atas waktunya. Ya, sama. Kita langsung saja ke pertanyaan terakhir nih. Menurut kakaknya, apakah pemerintah dapat berkolaborasi dan menciptakan pemilu yang jujur dan adil? Menurut pendapat saya, pemerintah pemilu dapat adil dan jujur dengan menegakkan hukum yang adil, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Ya, itu saja. Terima kasih, Kak. Mewawancarai beberapa narasumber. Nah, jadi kesimpulannya etika dalam pemilu penting itu memastikan proses yang jujur dan adil sesuai dengan nilai Pancasila dan ajaran agama. Politik uang merusak demokrasi, kepercayaan publik, dan masyarakat ke sosial. Pencegahannya memerlukan edukasi, penggerakan hukum, serta peran aktif generasi muda dan masyarakat. Ajaran agama berperan dalam membangun kesadaran moral untuk menolak politik uang, sementara kolaborasi pemerintah dan lembaga keagamaan diperlukan dalam pendidikan politik dan pengawasan pemilu. Dengan langkah-langkah ini, pemilu yang bersih dan berintegrasi dapat terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.